Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kalian jawab, Sobahan Nur. Selamat pagi. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Nahnu kita fil khairi wal afiyah. Dalam keadaan baik, baik saja, sehat wal afiyat. Umadza darsunal an. Apa pelajaran kita sekarang? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Pelajaran kita sekarang adalah bahasa Arab. Qabla an nabda darsanal yaum, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, hayya nabda, ayo kita mulai biqiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wal'an iftahu kutubakum Sofatat tasi'ata asyrota, halaman 19. Al-adawatul madrosiyah, yaitu peralatan-peralatan sekolah. Langsung saja kita buka lagi halaman selanjutnya, yaitu halaman 20, Sofhatal Ashrin. Oke, sekarang Bapak akan membacakan Al-Mufrodatul Jadidah, kosakata-kosakata yang baru. Kalian simak baik-baik ya anak-anak. Faslun, kelas. Babun, pintu. Nafidatun, jendela. Jidarun, dinding. Takwimun, kalender. Maktabun, meja. Maq'adun, bangku panjang. Kursiyun, kursi. Saburotun, papan tulis. Tollasatun, penghapus papan tulis. Tobashiru, kapur-kapur. Sakfun, atap. Khoritotun, peta. Simatun, taplak atau mafrosun. Gurfatun, ruangan. Hammamun, toilet. Surotun, gambar atau foto atau lukisan. Misbahun, lampu. Rofun, rak. Kolamun, pulpen atau pena. Kurrosatun, buku tulis. Haqibatun, tas. Hasubun, komputer atau komputer. Miknasatun, sapu. Khizanatun, lemari. Uktub, tulislah. Ala, di atas. Nah, ini adalah kosakata yang perlu kalian hafal. Ya, minimal sehari kalian bisa mencicil 5. Ya, cukup dihafal sendiri saja. Baik, kita akan masuk ke materi halaman 26. Sofhatas sadisata wal ishrin, halaman 26. Buka buku kalian. Iftahu kutubakum. Ismul isyarah. Kita akan belajar tentang apa sih itu isim isyarah. Ismul isyarah, isim artinya kata, benda. Isyarah itu isyarat. Jadi kata tunjuk. Tunjuk, isyarat itu ibaratnya menunjuk. No. Ono yang ono. Nah, berarti menunjuk. Nih, yang ini berarti nunjuk. Sekarang isim isyarah ini ada dua macam. Yang pertama ismun muzakkar. Ismun itu nama, lagi-lagi ya. Ingat, ismun itu nama, muzakkarun itu laki-laki, ya. Maskulin, laki-laki kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ada lagi ismun, nama juga, muannasun, perempuan, feminin, buat perempuan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris grammar ada feminin, ada maskulin, ada feminin. Oke, kita lanjut lagi. Haza artinya ini. Hazihi artinya juga ini. Ini buat jarak dekat. Ingat nih, haza sama hazihi artinya sama. Ini sama ini. Tapi haza masuknya ke muzakkar buat laki-laki. Hazihi masuknya buat muannas. Oke. Diingat ya. Haza buat muzakkar, hazihi buat muannas. Kemudian itu, zalika, tilka, itu. Zalika ini, zalika artinya itu. Zalika masuknya ke muzakkar. Sedangkan tilka masuknya ke muannas. Itu untuk menunjuk benda yang jauh. Baik, langsung saja kita ke
Kata tunjuk zalika. Zalika digunakan untuk muzakkar. Contohnya zalika maktabun. Apa tadi maktabun? Meja. Itu adalah meja. Kemudian zalika aliyun. Itu adalah si Ali. Nah, ini untuk orang laki-laki. Kalau benda gimana, Pak? Benda emang laki-laki. Baik, yang dimaksud benda di sini bukan berarti bendanya laki-laki punya kelamin laki atau perempuan, tetapi dilihat di akhirnya. Ada tidak benda itu tak marbutoh? Tak marbutoh itu apa? Tak marbutoh itu artinya tak yang terikat. Jadi kalau tak biasa ini bentuknya begini, ya. Tapi kalau marbutoh itu bentuknya begini. Jadi seperti tak biasa terikat. Marbutotun itu artinya terikat. Ini namanya tak marbutoh. Kalau ini tak biasa, tidak termasuk. Nah, ini namanya tak marbutoh, tak marbutotun. Bapak tulis taun marbutotun. Marbutotun itu artinya terikat atau bisa disebut juga tak konde karena bentuknya seperti konde, dan konde itu melambangkan siapa yang make? Perempuan. Tahun marbutotun. Jadi ini tak biasa, sedangkan ini adalah tak marbutoh seperti huruf H kalau diwakofkan. Nah, di sini ada nggak tak marbutohnya? Tidak ada. Maktabun tidak ada tak marbutoh, makanya dia disebut benda muzakkar. Mau haza maktabun, mau zalika maktabun sama saja. Ini adalah meja. Kalau haza maktabun, ini adalah meja. Kalau zalika maktabun, ini adalah meja. Begitu juga Ali. Haza aliyun, ini adalah Ali. Ingat muzakkar laki-laki. Kemudian kalau zalika aliyun, itu juga itu adalah Ali. Oke, Bapak akan catat aja di sini. Muzakkar artinya buat laki-laki. Kalau muannasun buat perempuan. Ingat sekali lagi, benda laki-laki di sini bukan berarti mejanya punya kelamin atau benda-benda yang lain punya kelamin, tetapi dilihat apakah ada ciri tak marbutoh ini. Kalau ada ciri tak marbutoh ini, tak yang terikat, berarti dia melambangkan perempuan. Ingat, tandanya simpel aja. Ciri perempuan. Karena dia disebutnya selain terikat ini seperti konde bentuknya. Biar gampang nyiriinnya ya. Kalau konde itu yang pasti pakai adalah perempuan. Seperti itu anak-anak. Baik, kita lanjut lagi ke sini. Tilka sekarang. Ya sebenarnya ini bukan zalika doang ya, tapi haza juga Bapak tambahin. Haza. Haza sama zalika. Sekarang tilka sama hazihi. Hazihi kan ini. Tilka artinya itu. Haza artinya ini, zalika artinya itu. Ini semuanya buat yang muzakkar, ini buat yang muannas. Oke, sekarang kita fokus ke sini dulu. Tilka kurrosatun. Itu adalah buku tulis. Tilka ismatun. Itu adalah si Ismah. Nama orang nih, nama orang perempuan. Kemudian hadhihi kurrosatun. Ini adalah buku tulis. Kemudian hadhihi ismatun. Ini adalah Ismah. Oke, jadi untuk benda-benda yang ada tak marbutoh, yang tadi nih anak-anak tak konde, yang merupakan ciri perempuan, maka dia pakainya tilka sama hazihi, sebagaimana kaidah yang ada di sini nih tuh. Hazihi sama tilka adalah buat muannas, buat perempuan. Sedangkan yang muzakkar itu tidak ada tak marbutohnya, berarti pakai haza dan zalika. Paham tuh? Sampai sini gampang ya. Jadi zalika sama haza buat benda-benda yang tidak ada tak marbutoh. Sedangkan gampangnya gitu aja. Sedangkan untuk hadhihi sama tilka digunakan untuk benda-benda yang ada tak marbutoh, kurosatun, nismatun. Dan kurosatun ini benda, bukan berarti bendanya punya kelamin. Tapi apa cirinya tadi? Ada tak marbutoh atau tak konde. Kemudian
Pertanyaan, mazalika, matilka dapat dijawab dengan hazihi, haza, tilka, zalika. Oke. Contoh, mazalika, apa itu? Zalika kitabun. Itu adalah buku. Kenapa pakai zalika? Karena kitabun, buku panduan ini tidak ada tamar buto. Jadi dia masuknya muzakkar. Matilka, apa itu? Tilka saburotun. Nah, sekarang saburotun papan tulis. Ada tamar butonya kah? Berarti dia pakainya tilka. Ma haza, ma artinya itu apa? Ma itu artinya apa? Haza apa ini? Haza kitabun. Ini adalah buku. Ma hazihi, apa ini? Hazihi saburotun. Ini adalah papan tulis. Jadi kalau ada pertanyaan mazalika jangan bingung. Kita tinggal lihat aja bendanya apaan. Misalkan bendanya buku panduan nih. Ini buku panduan nih. Zalika kitabun. What is that? That is a textbook gitu misalkan. What is this? This is a pen. Sama seperti bahasa Inggris. Tinggal di puter-puter aja pertanyaannya. Oke, sekarang langsung kita ke sini. Al-istifham. Al-istifham itu kata tanya. Kalau dalam bahasa Inggris ya kayak 5W, 1H. What, who, when, where, apalagi. What, when, who. Ya, pokoknya itu dah how. Ada how-nya juga. Oke, sekarang mahaza. Mazalika. Oke ya, tuh bener kan? Isim muzakkar. Ya, isim muzakkar. Contoh mahaza. Apa ini? Haza kitabun. Mazalika. Apa itu? Zalika taqwimun. Itu kalender. Nah, man haza. Siapa ini? Nah, ingat. Kalau ma tadi, ya kata tanya untuk menanyakan benda. Tuh. Sedangkan man ini untuk nanyain orang atau namanya. Bedanya ma untuk benda, kalau man buat orang. Man haza, haza aliyun. Siapa ini? Ini Ali. Man zalika, siapa itu? Zalika Lutfi, itu si Lutfi. Man huwa, nah huwa ini artinya dia, laki-laki. Huwa zaki, dia si Jaki. Nah ini untuk ismun muzakkar tadi apa? Laki, maskulin. Kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian isim muannasnya perempuan, feminin. Ma hazihi, apa ini? Hazihi saburotun. Ini adalah papan tulis. Ma tilka, apa itu? Tilka haqibatun, itu adalah tas. Man hazihi, siapa ini? Hazihi Salma, itu si Salma. Man tilka, siapa itu? Tilka Aisyatu, itu adalah Aisyah. Man hiya, siapa dia? Nah ingat, ada huwa, ada hiya. Huwa itu artinya he, dia laki-laki. Hiya itu she, dia perempuan. Hiya Hafsatu, dia si Hafsah. Gitu anak-anak. Ya, jadi isim isyarah itu adalah intinya ini 4. Haza, hazihi, ini, zalika, tilka, itu. Begitu ya. Haza, hazihi buat jarak dekat, nunjuk ini kan dekat. Kalau itu kan jauh. Ingetin aja, haza, hazihi, ini sama. Tapi fungsinya berbeda. Untuk menunjuk bendanya beda. Zalika, tilka, itu artinya sama. Tapi fungsinya berbeda untuk menunjuk benda yang berbeda. Ingetin, kalau yang muzakkar, haza sama zalika, haza kan ini, zalika itu. Dia digunakan buat menunjuk benda-benda yang tidak ada apanya nih, tak marbutoh. Ingat, tuh nggak ada tak marbutohnya, berarti ini muzakkar nih. Bukan berarti bendanya punya kelamin, bukan. Tidak ada tak marbutoh. Kemudian, untuk yang hazihi dan tilka, untuk benda yang ada tak marbutohnya atau tak konde, ya melambangkan ciri perempuan, karena perempuan diibaratkan itu diidentikan dengan menggunakan konde. Tak marbutotun, sekali lagi Bapak jelaskan, marbutotun itu artinya terikat. Kenapa terikat? Karena taknya bentuknya kayak keikat, sedangkan tak biasa begini, kemudian dia bentuknya keikat kayak gini. Ini tak marbutoh atau mirip bentuknya dengan konde, maka disebut ciri perempuan.
Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Isim isyarah ya, cuman menunjuk haza, hazihi, begitu doang. Zalika, tilka. Pertanyaannya tadi kalau ma itu artinya apa? Kalau man itu artinya siapa? Sekali lagi Bapak ulangin, ma itu artinya apa? Man itu siapa? Apa digunakan untuk benda? Man digunakan untuk orang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.